ini kalau kita bicara, ini kita bicara dengan semeton Hindu, tapi yang nonton pasti juga tidak selalu orang Hindu ini. Saudara kita yang Muslim pun pasti tersinggung kalau begitu. Semeton Gema Bali, salam jumpa. Kali ini kita sudah bersama dua tokoh yang luar biasa. Dia adalah sekretaris PHDI hasil Mahasabah luar biasa. Ini dia Bung Priyambada. Iya. Ya, yang kedua adalah dia wakil ketua 1 PHDI Pusat hasil juga Mahasabah luar biasa. Ini dia Bung Surya Anom. Swastiastu, Semeton Gema Bali. Apa kabar nih semua, Bung? Baik. Sehat semua ya? Sehat, terima kasih. Makasih sudah hadir di sini nih, Ya, Bung semua luar biasa. Ya, Semeton Gema Bali, akhir-akhir ini kita di publik sangat santer sekali isu terkait keumatan, terutama terkait Parisade Hindu Dharma Indonesia, yaitu tentang adanya Mahasabah dan Mahasabah luar biasa. Ada dua kubu PHDI kita hari ini. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita dari bapak-bapak, bung-bung dari Parisade Mahasabah hasil Mahasabah luar biasa. Nah, ini nanti kita akan mengobrol terkait hari ini atau akhir-akhir ini sedang mengalami proses di pengadilan negeri ya, Bung ya. Nah, itu gimana, Bung, prosesnya, Bung? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, Bung Riki. Om Swastiastu, Semeton Gema Bali dimanapun berada. Pertanyaan yang pas tentunya tadi dibuka bahwa ya kita tidak sama sekali sebenarnya berkeinginan untuk menjadikan ini sebuah topik yang hangat. Jadi tidak sama sekali. Ya, tapi karena sudah terjadi, maka kita mari kita tuntaskan dengan baik. Poin yang pertama bahwa andai saja pengelolaan PHDI masa bakti 2016-2021 itu berjalan dengan baik, komunikasi lancar antara pusat dengan provinsi, mungkin ini tidak terjadi. Mungkin tidak terjadi. Jadi yang ada pasti normal-normal saja. Tapi bersyukur juga karena apa yang menjadi trigger tidak bagusnya komunikasi, triggernya adalah keberadaan sampradaya di dalam organisasi itu sendiri. Jadi itulah yang menjadi permasalahan. Nah, sehingga masuk singkatnya ke ranah hukum dan penekanan pertama Semeton Sareng Sami ini. Satu ya, tidak ada yang namanya gugat-menggugat atau mekrah. Ini orang-orang bijak ini kadang nggak tahu apa isinya tapi ngomong gitu kan ya, tapi sok bijak. Nah, ini masalah pertama ya. Jadi, dan kita banyak sekali melihat hal tersebut. Kenapa saya bilang sok bijak? Karena kita dianggap ini petulu nyames sama saudara mekrah. Bukan, kami itu tidak mempermasalahkan person. Kita ngomong hukum ini adalah organisasi. Kalian bisa lihat dengan tim hukumnya Pak WBT di pengadilan, kita ngobrol biasa, ketemu biasa. Jadi saling sapa. Kenapa? Organisasi ini harus kita selesaikan masalahnya. Manusianya kita... Jadi kemarin apa yang diributan di PN itu? Soal hak untuk mana yang sebenarnya legal atau non-legal gitu, atau seperti apa? Justru tidak legal dan non-legal, karena sebenarnya permasalahan PHDI kepengurusannya udah selesai. Oh, udah selesai. Melalui Mahasabah luar biasa. Ya, karena ada diatur dalam pasal 30 ayat 4 itu, Mahasabah luar biasa dalam kondisi yang memang tidak biasa dijalankan. Kan itu, berjalanlah Mahasabah luar biasa. Lalu kemudian, kalau itu tidak benar, harusnya dilakukanlah teguran somasi kepada kita yang melaksanakan Mahasabah luar biasa oleh
pengurus yang masih sah waktu itu. Namun apa yang terjadi, mungkin pengurusnya nganggap, itu cuman ngopi-ngopi gitu kan ya, cuman ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Padahal masa luar biasa gitu kan ya, kejadian luar biasa, dibiarkan sampai lewatlah. Mereka tidak punya lagi kapasitas mengambil keputusan dalam sebuah organisasi, hilang, Bung. Kapan hilangnya? Saat demisioner, karena masa jabatan habis. Di SK-nya. Di SK-nya. Nah, jadi karena sudah habis, baru cuap-cuap gitu kan ya. Nah, lalu apa yang kita tuntut? Kita tidak menginginkan adanya pelanggaran dalam organisasi kita. Pelanggarannya di mana? Mahasabah luar biasa menghasilkan kepengurusan yang sah. Lalu ada nih segelintir orang mengajak beberapa orang untuk membuat mahasabah ke-12 katanya. Nah, itulah yang sebenarnya kita tidak mau. Agar tidak terjadi ini, kita bawa ke ranah hukum. Kami memperkarakan itu. Jadi bukan saya menggugat, kami menggugat mereka-mereka yang melaksanakan mahasabah ke-12 itu. Jadi untuk pengurusan yang sah itu yang mana gitu. Iya, jadi agar umat tidak bingung nih. Umat agar tidak bingung. Kami yang sah yang menyelesaikan sudah, ada yang melakukan. Kita kalau menurut dari mahasabah hasil mahasabah luar biasa sebelum kemarin itu, sebelum yang mahasabah yang terakhir, bahwa pengurusan yang terdahulu ini sudah selesai, tapi belum melakukan mahasabah, makanya melakukan mahasabah luar biasa, dan inilah yang dianggap sah. Lalu pasca itu ada mahasabah lagi, gitu. Makanya inilah yang dituntut kan gitu di pengadilan. Betul. Nah, ini untuk juga memperjelas siapa yang sah yang sebenarnya itu di mata hukum. Kalau prosesnya kemarin gimana hasilnya? Nah, Bung? persidangan sampai terakhir, ampun, saya lanjutkan dulu ya. Beliau salah satu saksi. Jadi persidangan kemarin itu menghadirkan 2 saksi, ya, yang intinya adalah saksi fakta namanya. Kami menghadirkan beliau-beliau yang saksi itu untuk memberikan keterangan di pengadilan, faktanya bagaimana. Karena kalau selama ini kan orang ngomong, itu ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, makan-makan gitu kan ya, sembahyang terus ngaku MLB. Enggak, kemarin dijelaskan. 2/3 dari 34 PHDI provinsi yang ada itu jumlahnya 23. Dan 23 hadir. Nah, lalu ada pertanyaan gini, apakah semuanya ketuanya hadir? Tidak semua ketua. Tapi provinsi tersebut 23 hadir. Iya. Apakah yang hadir itu kalau tidak ketuanya bawa surat mandat? Nah, ini yang harus di-clearkan, diluruskan kepada umat ini. Dalam setiap mahasabah, siapa yang hadir, siapa yang punya hak suaranya ada di provinsi. Yang hadir pasti mewakili provinsi. Apakah harus ada surat mandat? Apa ada surat tugas namanya? Itu diatur dalam tatib di saat mahasabah itu digelar. Jadi siapa yang punya hak suara, ditambahkan hak suaranya, bayangkan nggak tatib? Tatib itulah yang mengatur siapa yang memiliki hak untuk ikut milih dan siapa yang ikut hanya peninjau saja. Itu di tatib diatur. Lalu kemudian begini, tatibnya misalnya dalam setiap mahasabah ngatur begini tatibnya. Mahasabah ya, yang biasa nih kita bicara, muncul sebagai wakil dari satu provinsi, maka dia akan diminta bawa mandat enggak? Mandat gitu kan ya. Sebagai legalitasnya dia sebagai peserta. Betul. Lalu kalau tatibnya bilang tidak perlu surat mandat, ya tidak perlu. Nah, dalam MLB namanya luar biasa. Kami hapuskan pasal itu. Tidak perlu surat mandat. Yang jelas dia hadir, bilang kami dari Lampung. Ya sudah, kita jadi tidak tanya. Persidangan terakhir, teman-teman dari mahasabah hasil luar biasa, hasil masa luar biasa ini indikasinya menang atau enggak? Kalau yang terakhir berapa kali ini? Ya, dari sekali lagi kalau dilihat dari progres yang ada, kami sangat bersyukur karena di pertama yang namanya putusan sela sudah jelas karena kami sangat tajam dalam menilai di mana tempatnya harus dilakukan. Ya, itu yang pertama. Lalu kita juga dipertanyakan kemarin kepada saksi, di mana dilakukan gitu kan ya. Kita bilang dilakukannya banyak tempat MLB tersebut.
maaf Mahasabah 12 tersebut di banyak tempat, karena di mana ada di The Sultan, di Hotel Ina di Bali, di rumah-rumah masing-masing, ada di Nelly Murni. Jadi itu jadi dua presiden kemarin yakin kami menang. Yakin. Yakin kami menang. Oke. Itu Bung. Itu dulu. Kita ke Bung Surya Anom. Ya. Ini kan banyak nih masyarakat bertanya, kayaknya kisruh kali ini atau perseteruan kali ini banyak muatan politik nih. Banyak muatan politik. Tapi sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh teman-teman yang melakukan Mahasabah luar biasa ini? Coba Bung Surya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para semeton Gama Bali. Jadi Gema Bali. Semeton Gema Bali yang mendengarkan acara ini. Tadi pertanyaan sangat bagus. Karena apa? Karena memang isu itu yang dilempar. Jadi yang melempar itu adalah politikus. Nah, jadi para politikus kemudian ya itu memang sempat artinya menggerogoti keyakinan masyarakat ya dengan perjuangan ini. Nah, sejatinya jadi perjuangan ini bukan karena masalah politik. Bukan kudeta, bukan perebutan kekuasaan. Tidak ada itu. Karena ini intinya adalah karena kita melihat dan kita merasakan, dan kebetulan saya juga sebagai pelaku. Jadi di masyarakat kita lihat bahwa adanya intervensi keyakinan yang dilakukan oleh ajaran-ajaran sampradaya. Jadi kelompok yang mengusung ajaran sampradaya atau para penganut sampradaya itu terhadap agama Hindu Bali. Hindu Bali. Ya, agama Hindu Bali tanda petik. Kenapa saya bilang agama Hindu Bali? Karena kejadiannya itu adalah di Bali. Jadi itu yang paling besar. Nah, karena agama Hindu di Indonesia ini atau kita sebutlah Hindu Nusantara ini, jadi dianut oleh masyarakat dengan berbagai dreste. Nah, majority dari itu adalah masyarakat Bali. Dreste Bali. Jadi 80% Hindu di Indonesia itu adalah ada di Bali. Dan mungkin 90% atau lebih itu adalah etnik Bali atau orang Bali kan itu. Nah, makanya itu terjadi, makanya saya bilang itu terjadi intervensi terhadap ajaran Hindu Bali saat ini. Karena yang ajaran dreste Hindu yang lain itu belum diintervensi. Kenapa belum diintervensi? Karena kalau sudah Hindu Bali yang dirubah ya otomatis yang lain juga akan kena juga kan gitu. Itu ya itulah intinya tadi. Jadi pertanyaan tadi bukan politik tapi adanya intervensi terhadap karena isunya kan ini kan mendekati pemilu 2024 gitu, apalagi di Bali dengan kondisi yang seperti itu. Kita tahu pemimpin kita di Bali sekarang juga dekat dengan adat kan gitu. Artinya saya pikir masyarakat bertanya atau mau berpikir seperti itu wajar saja gitu, dan ini harus kita buka gitu. Sebenarnya apa sih? Kenapa kemudian ini sampai ke meja hijau loh? Ini kalau saya lihat sejarahnya baru kali ini kan? Ya betul sekali. Nah ini jadi perjuangan ini atau terjadinya gejolak ini bukan dekat-dekat 2024. Jadi kalau terjadinya ini sudah lama sekali. Jadi bagaimana banyak kasus-kasus yang terutama di Bali, di mana mereka melakukan pelecehan terhadap kegiatan upacara dreste Bali. Jadi mengatakan banten mahal dan cukup caru itu tindakan kebencian kan gitu. Jadi karena membunuh binatang itu dianggap kebencian. Nah, itu karena mereka tidak tahu semua. Jadi tapi mereka itu mengatakan itu karena mereka ingin mengintervensi. Jadi merubah keyakinan orang. Ini. Dan awal kebangkitan ini, jadi kita sebut Krama Bali bangkit. Nah, itu terjadi di awal tahun 2020. 2020. Ya. Berarti prosesnya udah lumayan. Sudah lama. Nah, di awal tahun 2020 puncaknya kita mengadakan aksi
Jadi pertama kita datang ke PHDI Provinsi Bali mempertanyakan masalah ini. Masalah sampradaya nih, masalah sampradaya. Kemudian kita melakukan aksi. Jadi aksi 3 tuntutan kita. Jadi, Demo nih, aksi demo. Aksi demo kepada apa namanya PHDI Pusat 2016-2021. Tuntutan kita ada 3. 1, bersihkan PHDI Pusat dari sampradaya, dari orang-orang sampradaya. Kedua, berbersihkan ini termasuk tidak mengayomi. Nah, kedua, jadi PHDI Pusat itu mengeluarkan statement bahwa sampradaya itu bukan Hindu. Oh, oke. Jadi bukan Hindu di Indonesia. Jadi ajaran sampradaya itu bukan bagian dari Hindu Indonesia dan bukan Hindu Indonesia. Gitu. Nah, ketiga adalah tuntutan kita meminta agar diimplementasikan. Jadi PHDI Pusat ini melapor ke Kejaksaan Agung untuk mengimplementasikan SK 107 larangan terhadap beredarnya buku atau barang cetakan yang berisi ajaran sampradaya. Artinya memang upaya teman-teman bung sekalian ini di dalam Mahasabha luar biasa ingin memberikan kayak mengembalikan gitu ya. Ya, makanya disebut pemurnian. Ya, gitu. Makanya kita sebut PHDI pemurnian. Ya. Betul. Ini kayak PHDI yang lain gitu. Kenapa sebutan PHDI pemurnian? Nah, karena memang tindakan kita adalah pemurnian ini. Jadi ini mungkin saya ini dulu. Saya agak ke belakang sedikit. Jadi bahwa Hindu Bali atau Hindu di Bali atau Hindu Bali lah, Hindu etnik Dresta Bali. Jadi bagian dari Hindu Nusantara ini, Hindu Dresta Bali ini, itu ada 4 stakeholder di sana. Ada PHDI, ada pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Bali, kemudian ada organisasi-organisasi yang bernapas Hindu Bali, terus ada desa adat sama MDA. Nah, ini stakeholder ini punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi punya tugas sendiri-sendiri, punya fungsi. Nah, PHDI, kita tahu di Indonesia itu semua tentang suatu agama adalah yang berbicara adalah majelisnya. Kalau kita bicara Islam ya MUI. Ya, apa yang dikatakan MUI itu. Nah, di Indonesia pun begitu. Jadi di Hindu Jadi di Hindu pun begitu. Kalau kita bicara Hindu, ya PHDI inilah yang ini. Yang harus bicara. Tampil di depan apa bisa mau PHDI itulah yang diterima oleh pemerintah. Nah, karena PHDI-nya ini sudah terpapar sampradaya. Nah, apa yang dikeluarkan oleh PHDI tentu memihak sampradaya. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Makanya di dalam perjuangan ini, pertama kan kita tuntut PHDI, 3 tuntutan yang tadi. Jadi bersihkan dari sampradaya. Jadi PHDI tadi saya bilang mengeluarkan statement bahwa sampradaya itu bukan Hindu. Karena ini yang akan dipakai oleh pemerintah. Jadi memang itu bukan Hindu. Nah itu. Nah karena ini tidak berhasil, artinya tidak ada tanggapan sama sekali. Nah kebetulan artinya teman-teman PHDI provinsi ya juga gerah dengan sikap PHDI pusat seperti itu. Sudah semuanya di kita tidak ada. Kita minta dialog. Jangankan diundang, ditanggapi pun tidak. Istilah orang Bali itu buta bongol. Nggak tahu buta bongol, buta dan tuli. Jadi mereka tidak bicara sama sekali. Kita mau teriak apapun mereka ini. Mengambil tindakan tegas, oke. Nah, itu udah tindakan karena ini, yang bisa melakukan sesuai dengan ADART yang legal, artinya konstitusi organisasi itu adalah PHDI provinsi, PHDI itu sendiri. Ya, kalau kita tidak bisa, orang luar tidak bisa. Jadi pemerintah tidak bisa. Desa adat tidak bisa. Dia mau apa PHDI? Nah, kalau desa adat mungkin bisa, ya kita tidak mengakui dia membentuk majelis yang baru kan gitu. Tapi tidak bisa membubarkan. Tidak bisa. Nah, yang bisa adalah itulah sebabnya kenapa ada
Mahasabu luar biasa. Cita-citanya untuk melakukan Pemurnian. Nah, pemurnian ini, nah inilah. Jadi bukan perebutan kekuasaan, tapi pemurnian. Yang kita murnikan apa? Agama Hindu, ajaran Hindu yang sudah terkontaminasi sampradaya. Itu Selama sudah ini. itu. Selama di ini. Bali berapa persen yang terkontaminasi? Oh, Kalau ajarannya menurut sudah perhitungan. terkontaminasi. Jadi Kalau yang untuk masyarakat kalau Bali masyarakat itu ya secara ini tapi sudah banyak. Sudah banyak itu kita lihat dari kegiatan mereka. Kegiatan. Ya. Jadi kegiatan mereka itu, terus kedua para tokoh-tokoh, jadi ya baik pejabat itu ikut mendatangi kegiatan mereka. Artinya berbicara secara resmi di sana. Itu artinya apa terhadap masyarakat? Bahwa kegiatan mereka ini legal, kemudian dianggap legal. sesuai dengan agama Hindu gitu loh. Karena tokoh ini berbicara dia di sana. Nah ini yang kita tidak inginkan. Jadi Tokoh-tokoh PHDI terutama. tokoh PHDI terutama itu. Jadi makanya kita membuat apa yang namanya pemurnian itu. Nah, apa itu pemurnian? Yaitu satu, pemurnian itu adalah membuat atau menyatakan garis demarkasi yang jelas bedanya apa itu sampradaya, apa itu Hindu di Indonesia. Itu harus jelas. Nah, itulah tujuannya kita. Terus kedua, menghentikan semua penyebaran keyakinan sampradaya. Karena mereka berbeda. Di Indonesia tidak boleh menyebarkan ajaran yang berbeda kepada orang yang sudah beragama, kan begitu. Sudah mempunyai keyakinan. Dan sampradaya ini termasuk dia juga menyebarkan ajarannya kepada umat yang lain. Ini kacau. Oh, jadi nggak cuma Hindu saja. Tidak punya cuma Hindu. Dan- Saya kasih contoh ini satu ini sebelum, Ya, silakan. karena dia bilang bukan Hindu dan kebetulan saya tahu Bung Riki dari Jawa Timur, ya kan ya. Saya kita tracking sangat banyak gitu kan ya. Seorang ibu-ibu ini di Semeton Gema Bali, di salah satu sekolah di Jawa Timur. Ya, di salah satu sekolah di Jawa Timur, sekolah swasta yang cukup terkenal di Jawa Timur. Saya nggak usah sebutkan nama sekolahnya, gitu kan ya. Ibu ini menjadi seorang guru dan juga kalau nggak salah sampai kepala sekolah dia. Ya, posisinya Muslim. Mohon maaf ini Semeton Muslim beliau sebenarnya, tapi beliau adalah salah seorang prabu di Hari Krishna. Oh. Salah seorang prabu di Hari Krishna. Wanita tentunya mendapatkan gelar prabu wanita di Hari Krishna. Sangat bangga beliau tentunya, gitu kan ya. Saya waktu mengangkat itu dibilang hoax gitu kan ya. Tapi saya tahu itu informasi yang sangat akurat. Itu yang di saya Jawa dapatkan. Timur. Jawa Timur. Almarhum beliau akhir tahun sudah. lalu kebetulan, akhir tahun lalu almarhum. Lalu wah ucapannya rame nih daripada para Bhakta Haka. Kita tahu dan mengucapkan itu kepada seorang prabu gitu kan ya. Jadi kita bisa bayangkan yang tadi dibilang ini bukan masalah di Hindu saja loh. Ancamannya ini adalah merubah ataupun merubah keyakinan. Bahwa keyakinan. Bukan hanya di Hindu loh. Ini yang pemerintah kita minta untuk ikut membantu bahwa jelas Hari Krishna di tahun 84 dengan SK 107 itu kejaksaan melarang karena hal begini sudah dilihat mungkin zaman dulu. Ini menjadi ini kalau kita bicara dengan Semeton Hindu, tapi yang nonton pasti juga tidak selalu orang Hindu ini. Saudara kita yang Muslim pun pasti tersinggung kalau begitu. Soalnya orang Muslim pun dipengaruhi gitu kan menjadi hakana dan mengaku Hindu, itu masalahnya. Artinya ini Gitu. bagian dari upaya untuk Pemurnian. Pemurnian itu. Nah, ini lanjut jadi- ampun. Ya, lanjut lagi. Lanjut lagi, Bang. Tadi saya kasih contoh real saja. Jadi itu juga ada case di mana ya, di Banyuwangi ada case-nya, di mana ada ashram Hare Krishna itu melakukan kegiatan yang mana ditentang oleh umat di sana, umat Muslim tentunya. Dan umat Muslim itu mengatakan apa? Ini kenapa orang Hindu ini melakukan penyebarannya seperti ini, jadi melakukan dakwah agamanya seperti ini. Jadi ini Kepada orang Muslim itu. ya kepada orang, karena itu menyangkut ke Bukan sana, Muslim. kan di umum itu. Nah ini kacaunya penyebaran, padahal dia itu bukan Hindu dan
kita Hindu di Nusantara atau Hindu di Indonesia ini sudah memahami tentang kehidupan beragama di Indonesia. Tadi Bung, sebentar. Tadi kalau kita bicara soal pemurnian, kembali lagi back. Tapi dari apa namanya Hindu yang di Indonesia yang memang dia mayoritas itu kan Bali, makanya Hindu Bali. Gitu. Terus nanti kalau semisal pemurnian ini jadi nih, semisal Hindu-Hindu yang lain ini gimana? Yang Jawa, terus kemudian yang Karingan, terus kemudian yang lain gimana ceritanya? Makanya itu kembali lagi. Tadi kan baru 2 itu, jadi menghentikan penyebarannya. Nah, ketiga ini jadi kembali menjalankan Hindu dreste masing-masing di jadi tetap diakui. Iya, Hindu masing-masing harus dijalankan. Karena takutnya kan memang kemarin justru Bali. Terus yang Jawa yang justru kita justru akan mengangkat itu. Jadi ini ketika ini kembali menjalankan Hindu dengan drestenya masing-masing di setiap etnik atau daerah. Jadi sesuai dengan ajaran leluhur yang diwariskannya. Jadi bagaimana ajaran leluhur Jawa diwariskan pada orang Jawa, jalankan itu. Gitu. Betul. Karena apa? Karena itu dreste bagaimana mengimplementasikan agama ini dalam kehidupan. Gitu. Itu dreste itu seperti itu. Karena tatuenya artinya ajarannya itu semua sama, intinya semua sama. Jadi itu. Tatamain dulu, karena nanyakan dreste soalnya. Jadi semeton Gema Bali, Hindu di Indonesia itu tentu terdiri dari berbagai macam kearifan lokal tadi yang kita sebut dreste gitu kan ya. Ini diporak-porandakan oleh HK sama Sai Baba ini. Diporak-porandakan dengan apa? Bung Riki dari Banyuwangi nih, ya kan ya. Di sana diajarkan apa oleh HK di Banyuwangi? Ajaran dari yang mereka bawa bukan dari India, ini berkamuflase juga dari Amerika kok sebenarnya perusahaannya. Itu gaya mereka itu diminta diterapkan. Bayangkan begini, seorang Baktaka pasti gundul ada kuncirnya. Oke? Dreste apa itu kira-kira? Dia nggak peduli lagi itu dreste Banyuwangi, dreste Bali, dreste Jawa gitu kan ya, dreste dari mana-mana. Tetap justru mengkuncir dan menggundul. Sementara yang kita inginkan apa? Kalau itu dreste Bali, kepurilah dan mengudeng. Kalau itu dreste Jawa, ke puri ataupun ke tempat ibadah kita, gitu kan? Pakailah belangkon, gitu kan? Jadi kita nggak ingin, itu yang dimungkinkan tadi. Iya, jadi itu. Desa Kalapatra. Itu misalnya Jokowi jelas kok. Di dalam Hindu, kita di dalam Hindu ini adalah asli Nusantara. Acaranya ini asli Nusantara. Jadi di dalam Hindu ini sendiri, pakaian itu mempunyai nilai filosofis, di samping itu pakaian juga mempunyai nilai spiritual. Jadi kalau orang Bali, artinya para pendeta Bali, dia tidak pakai pakaian yang dia harus pakai, itu dia tidak akan bisa muput. Tidak akan menyelesaikan. Nah, pemangku dia harus pakai destar seperti pemangku di Bali. Artinya yang Bali ya ini saya bicara. Dia pakai makan ini. Nah, kalau dia tidak pakai itu juga dia tidak akan bisa muput. Gitu. Nah, saya kenapa pakai topi? Karena saya sudah pemangku dan saya tidak pakai udang, saya tutup kepala. Ampun. Satu sampaikan tadi beliau membandingkan Bali. Pendeta, kami punya kawan dekat pendeta di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu Hindu Tamil. Ya, yang kalau ditanya udah berapa generasi mereka lahirnya semua di sini. Jadi tidak bisa kita bilang itu orang India, gitu kan ya. Itu sudah sejak tahun 400-an sudah ada di sini. Kalau nggak salah kuil tertua itu tahun 300 sekian sudah ada di sini. Nah, jadi menyinggung yang tadi, tidak boleh lalu disamakan, pendeta atau pemangkunya di Sumatera Utara, di Tamil, harus baju putih-putih, nggak bisa begitu. Nggak boleh. Nah, itu jadi memang intinya berarti semua pakai dengan desternya masing-masing. Jadi masing-masing. Ini begini, Bung. Ini kan sekarang dalam masih kondisi PHDI MLB, hasil MLB dan PHDI yang Mahasaba 12. Ini kan masih bersengketa di PN Jakarta Barat ya.
kalau mungkin nanti dalam prosesnya PHDI hasil MPLB dimenangkan oleh PN, kemungkinan apa yang dicita-citakan oleh teman-teman itu kan akan terwujud nih, akan jalan gitu. Bagaimana menciptakan PHDI seperti apa yang dicita-citakan. Tapi kemudian kalau nanti kalah, gimana? Apakah kemudian PHDI pemurnian ini akan berdiri sendiri juga gitu? Nah, jadi begini. Mengimbangi dari PHDI. Ya, kita kan tetap pemurnian nih, karena kita melihat agama Hindu di Indonesia, terutama Hindu Bali ini sudah diintervensi dan sudah banyak umatnya yang dikonversi. Kan itu persoalannya. Itu persoalan. Nah, ini yang kemarin seperti tadi pemurnian itu apa? Jadi 1 2 3 sudah saya sebutkan. Nah, yang keempat kita mengembalikan secara nasional dasar agama Hindu di Indonesia. Karena apa yang diakui di nasional dulu menjadi agama Hindu adalah apa yang dilakukan oleh orang Bali. Nah, sehingga di sana ada kitab suci, terus ada nabi atau penerima ajaran sesuai dengan yang disyaratkan, hari suci, sesuai undang-undang itu, tempat suci ibadah. Nah, itu secara nasional kita harus yakini ini satu. Tapi di daerah-daerah ya tetap melakukan upacaranya itu sesuai dengan restunya masing-masing. Itu ini. Nah, menyangkut tentang kalau kita menang tidak ada masalah. Kita nih kalau kalah bagaimana? Nah, kalah artinya gugatan kita tidak diterima. Iya, gugatan dalam karena proses kita yang PN. menggugat. Keberadaan PHDI pemurnian ini tetap karena tidak pernah ada yang menggugat. Ini legal, artinya sesuai dengan ADART. Namanya apa yang disebut legal di dalam suatu organisasi ya kalau sesuai dengan ADART kan? Ya, itu undang-undangnya. Itu undang-undang. Jadi kita tidak ada yang pernah menggugat. Kita yang menggugat dia, karena apa? Karena dia itu orang ilegal, artinya orang yang tidak patut melakukan mazhabe itu. Tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kalau seandainya dia dimenangkan, ya perjuangan kita tetap jalan. Jadi PHDI pemurnian masih terus jalan? Terus jalan. Karena kita legal dan kita akan melakukan, memang kita akan lebih berat lagi melakukan. Tapi ya itulah tantangan, namanya perjuangan kan. Jadi karena tujuan kita apa? Kita murnikan ajaran agama Hindu yang ada di Indonesia ini dari intervensi yang dilakukan oleh asing. Arti sampradaya ini, ajaran sampradaya ini. Ya, betul. Ini. Nah, karena kita tahu ini sudah terkontaminasi ya. Dan satu hal sebagai bukti adalah ya para pejabat tokoh itu atau tokoh PHDI itu mendatangi kegiatan mereka dan menerima kegiatan mereka. Nah, ini artinya dia sudah terkontaminasi keyakinannya. Nah, bahaya dari kontaminasi keyakinan ini adalah begini. Jadi masyarakat sekarang itu mayoritas sudah terkontaminasi. Terkontaminasi gini, dia meyakini tetap agama Hindu, tapi dia meyakini juga bahwa sampradaya ini adalah Hindu. Artinya dua keyakinan, dua dresta ini yang berbeda. Berbeda. Ini yang diyakini dua-duanya. Nah, generasi muda pun banyak sudah kena itu. Mungkin teman-teman yang di sini juga ada yang kena itu. Karena dia mengatakan Mujang Miagan ajak nyame. Nah, itu artinya mereka yakin dengan ajarannya itu gitu loh. Nah, inilah. Jadi ini ajaran ini nanti kalau sudah generasi muda kita 10 tahun, 5 tahun lah, dia yang naik ke atas, kita sudah tidak ada. Nah, dia punya dua keyakinan, itu yakin. Jadi dan keyakinan ini dianggap sama. Maka dia akan berpikir logik kan. Kalau ada yang lebih gampang, jadi karena kenapa pilih yang susah? Lebih gampang. Ini yang paling kan gitu. Toh sama-sama, toh dia menjalankan agama yang sama kan. Nah, Banten yang dikatakan mahal, nah ini cukup dia hanya berjapa aja. Ini selesai urusan. Kenapa dia tidak pilih ini? Nah, ditinggalkanlah ini. Nah, di saat ditinggalkan ini tidak ada orang protes. Karena secara alamiah mereka tinggalkan. Nah, generasi berikutnya, waktu ini kan meninggalkan. Generasi berikutnya tidak kenal lagi dengan keyakinan ini. Habislah Bali. Nah, jadi tidak ada lagi. Bali tentunya. Semua ini. Dan Nusantara habis. Dan tidak ada lagi yang namanya kegiatannya di mana dia di Bromo itu, yang dilakukan di Tengger itu tidak ada lagi udah itu. Nggak akan ada yang melanjutkan. Yang ada ya seperti tadi Pak itu orang berkuncir aja. Nah, jangan kuncir ini. Jadi gundul. Nah, tahu nggak? Jadi saya mendengar apa yang dibicarakan Pak Amir itu tokoh Made Amir itu bahwa
kenapa digundul? Itu adalah keyakinan untuk artinya tidak ada satu rambut pun yang mengotori tempat gitu ya. ini. Nah, saya Ini bilang, kuncinya ya kuncinya dikit karena biar bisa katanya ditarik oleh Tuhan gitu. Nah itu, saya bilang itu bukan keyakinan umat Hindu. Ya. Hindu di Indonesia itu udah ada keyakinan. nggak ada. Orang di umat Hindu di Indonesia pedande itu kalau Buddha itu gini segala macam kok. Jadi beda. Jadi Ya. gitu. Nambahin dulu pertanyaannya tadi karena artinya nanti di PN bagaimana gitu kan ya. Nomor 1 namanya penggugat gitu kan ya. Cuman ada hasilnya 2. Dipenuhi dikabulkan gugatannya, tidak dikabulkan bukan masalah kalah menang sebenarnya. Jadi kalau kita dikabulkan ya kan ya, maka cuman lebih gampang ngajakin orang-orang bahwa garis demarkasi ini udah jelas nih. Anda ikut PHDIP, artinya pemurnian, PHDIP. untuk yang tadi dijelaskan Bung Suryanom tadi. Ini garisnya jelas nih. Bagaimana kalau tidak dikabulkan? Garis ini semakin jelas. Garis ini akan semakin jelas. Kalau tidak dikabulkan, kita akan semakin jelas. Mereka berdiri, kita berdiri tetap. Kalau dianggap sebagai PHDI tandingan, gimana dong? Tidak bisa. Yang kita yang selalu yang menggugat kita loh. Oke, Jadi dia yang tandingan sebenarnya. Jadi kita akan pastikan tandingannya ini. dimenangkan gitu. Iya gitu. Jadi penggugat itu kita. Jadi hasilnya cuma 2, dikabulkan sama tidak dikabulkan. Jadi kalau tidak dikabulkan, mereka silakan lakukan apa, kita akan tetap jalan. Gitu. Kalau dikabulkan, nah, mereka tidak boleh lagi melakukan apapun. Cuma gitu tuh. Nah, jadi tidak ada kalah menang. Artinya sebenarnya. perjuangan pemurnian ini akan terus meskipun dikabulkan atau tidak di Iya. dalam pengadilan. Dan kami perkirakan, jadi pemurnian ini akan berlangsung lama sekali pemurnian namanya tuh. Yang tadi itu Ya. merubah Merubah keyakinan. keyakinan. Karena intervensinya pun berlangsung sangat lama. Back to ya, back to Bali basic. lagi. Back to basic Dan sebenarnya. orang-orang kan sudah terkontaminasi. Orang-orang tidak menyadari terkontaminasi. Salah satu contoh yang saya bilang tadi, jangan ribut sama sesama orang Bali. Artinya apa? Artinya dia masih menganggap bahwa mereka tidak terkontaminasi. Iya. Keyakinan yang dibawa oleh sampradaya ini sama. Dianggap sama. Itu kontaminasi loh itu. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat membedakan? Jadi sampradaya itu kenapa kita tentang gitu kan ya? Mereka tidak kenal Pancasila. Ya, tidak kenal dengan tri kerangka dasar agama Hindu. Menyembah manusia sebagai Tuhan. Mana dia bilang tidak bisa mereka menghindar kalau mantra-mantra mereka yang sudah bisa kita terjemahkan sekarang bilang bahwa yang namanya Sri Chaitanya Mahaprabhu itu adalah Tuhan mereka. Yang namanya Sai Baba itu adalah Tuhan mereka. Dulu mereka bilang itu guru spiritual. Itu yang bullshit. Kenapa? Karena dalam mantra-mantranya ya Tuhan Sai Baba, ya Tuhan jadi memang berbeda ya. Nah, dulu itu disembunyikan. Sekarang kita bisa bongkar. Jadi dulu disembunyikan di dalam Bhagavad Gita disebutkan as it is. Sekarang udah bisa kita baca, gitu kan ya. Mana yang diselewengkan, berapa bab diselewengkan oleh mereka. Gitu loh. Jadi Bhagavad Gita sudah pembohongan semua. total ini. Nah, Jadi itu kitab yang kita hajar suci sebenarnya. yang mereka pakai, yang mereka katakan dari Weda. Jadi itu semua mereka rubah sesuai dengan Keinginan apa yang mereka. kebutuhan mereka. Kebutuhan Jadi mereka. isinya sudah berbeda dengan dan kebetulan juga, nah ini juga perlu dipahami, Weda. Weda itu adalah kitab suci yang kita yakini. Nah, Weda itu bukan judul satu buku. Jadi Weda di Bali juga memakai Weda. Sampai pedande atau sulige yang nguncarang, artinya yang muput yang melaksanakan upacara itu disebut mewede. Mewede. Apa yang dia katakan adalah mengeluarkan Weda. di sana, Oke. gitu. Nah, cuman isinya berbeda. Apa yang dia pakai dengan yang kita pakai itu berbeda isinya. Tapi namanya sama Weda. Gitu. Oke, jadi begini, Bung semua, terima kasih nih atas diskusinya ya, sangat luar biasa sekali. Semeton Gema Bali juga mungkin yang di rumah nanti yang menonton juga tercerahkan gitu loh. Dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh
teman-teman bung-bung sekalian terkait di PN maupun di PHDI Pemurnian. Ini ke depan memang terus jalan kan begitu. Ya, mungkin untuk menutup kita akan bilang bahwa saya program kita, tambahin dikit. program Oh, gitu. kita. Ya, oke. Satu aja. Oke, program. artinya begini. Jadi di dalam pemurnian ini apa langkah-langkah yang kita lakukan? Jadi Oke. satu, kita akan melakukan siaran keagamaan. Jadi Oh ya, banyak. ngapain aja? Ya, pertama ya. siaran keagamaan. Oke. melakukan Dharma Wacana. Dharma Wacana. Ya. Lalu bagi channel nih. Ya, bagi channel ya semua. Sebagai- Dan kita di iya, Ya, dan semua ini sebagai Bali, pemurnian ya, semua. oke, Dan semuanya. kita juga akan membuat. Kemudian melakukan Dharma Wacana. Kemudian menggalakkan praktek atau yadnya, praktek keagamaan atau yadnya dengan dasar restu masing-masing. Yang tadi itu. Kita galakan. Jadi orang-orang Tengger ya, Tengger lakukan lah. harus digalakan itu. Ya, Jadi jangan lagi ada orang Tengger itu memakai pakaian kayak orang Bali, jangan. Pakai pakaian Jawa. Itu kita harus sesuai dengan restu masing-masing. Jadi, nah itu, khusus untuk di Bali karena kesulinggihan. Nah ini juga sebenarnya untuk berlaku. Kalau di Jawa kesulinggihannya bagaimana? Harus itu dijalankan. Jadi Jawa. bagaimana bikin sulinggih di Jawa harus seperti itu. Nah kalau di Bali ada namanya Trisadake, kita harus sesuai dengan Trisadake itu. Itu. Nah itu di Bali. Nah kemudian di Karingan bagaimana? Harus seperti itu. Harus Gitu. begitu, Jadi betul. jangan orang Karingan dijadikan orang Bali, apalagi dijadikan Sampradaya kan. Benar itu. Jadi Ya, oke. jadi menghentikan praktik-praktik sulinggih yang di luar dari itu. Umpamanya di Bali ada namanya WPA ya. Ya, VPA. Ya di WPA itu Weda Posana Asram. Posana Masram itu sulinggih-sulinggih. Nah itu tidak sesuai dengan restu Bali. Jadi kita hilangkan itu gitu. Kita akan kasih tahu umat itu bukan sulinggih. Gitu. Karena memang bukan sulinggih. Nah contohnya menertibkan yang bukan begitu. itu. Karena contohnya ketika ini ada yang meninggal, mereka tidak diupacari secara kesulinggihan, dikubur biasa seperti orang biasa. Nah, artinya mereka itu tidak sulinggih di Bali. Nah, di Jawa pun ya harus seperti itu. Saya kenal beberapa resi di Jawa harus sesuai dengan keresian itu. Gitu. Jadi itu. Ya, itu yang itu akan oke. ini, Itu perjuangan. silakan. Ya, itu tutup sedang nggak apa-apa. Jadi kita akan perlu banyak atau sering. Ya. Nah, nanti akan sering kita diskusi, ngobrol. Oke, Ya. Semeton Gema Bali, mungkin masih banyak pertanyaan. Silahkan nanti sampaikan di dalam kolom komentar di channel YouTube kami, Gema Bali. Jangan lupa juga like dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam jumpa. Sampai jumpa lagi. Om.